Suara gaduh yang terjadi di kos-kosan yang berlokasi di Jalan Bhinneka Jati Jaya, Gang 10, Kuta Badung, Bali di subuh tanggal 3 Mei 2024 itu sungguh telah membuat 3 orang pemuda penghuni kos itu bingung dan panik dibuatnya. Betapa tidak, fokus Dwi, Agus, dan Sukadana yang kala itu sedang nonton pertandingan sepak bola tiba-tiba teralihkan oleh suara teriakan perempuan yang kayaknya datang dari arah kamar yang berlokasi di lantai 3 atau satu lantai di atas kamar mereka. Tak hanya teriakan, namun ketiga pemuda itu juga mendengar suara benturan persis seperti orang jatuh ke lantai. Dan tak hanya sekali, suara benturan keras itu terjadi berulang-ulang kali secara konstan. Dan tentu hal itu semakin menambah rasa penasaran mereka yang merasa hal itu adalah sesuatu yang janggal. Tak berselang lama, setelah suara teriakan dan dentuman itu mereda, salah satu dari ketiga pemuda, Agus, mencoba mengecek situasi dan kondisi yang terjadi di luar, sembari mencari dari mana sumber suara itu berasal. Namun betapa kaget Agus ketika belum juga ia mengecek semua bagian komplek kos-kosan. Agus tiba-tiba berpapasan dengan seorang penghuni kos lainnya yang bernama Amrin sambil membawa sebuah tas koper besar warna hitam. Amrin dan Agus sempat berpapasan kala itu di malam itu. Amrin tersenyum saat melewati Agus yang penasaran. Juga dengan sopan ia pun berkata, "Permisi Bli." Amrin pun berlalu, tentu ada yang aneh. Dari balik jendela kos-kosan, Dwi, Agus, dan Sukadana secara sembunyi-sembunyi memperhatikan gelagat Amrin yang membawa koper besar itu di tengah malam. Benar saja, saat itu mereka melihat Amrin gak kuat mengangkat koper itu dan sengaja menjatuhkan koper itu dari atas lantai 2 ke lantai 1. Setelah menjatuhkan koper bawaannya, Amrin segera menghampiri dan membawanya mendekati sepeda motor yang ia parkirkan di halaman kos. Dan ketika ia berusaha menaruh koper itu di atas sepeda motornya pun terjatuh akibat beban yang sungguh berat. Setelah bersusah payah mengatur posisi koper hitam itu agar mudah diangkut menggunakan sepeda motornya, akhirnya ia pun berhasil menaiki dan membawa benda itu ke atas sepeda motornya. Dan tak lama ia pun berlalu, hilang di telan gelapnya malam. Setelah Amrin berlalu dengan sepeda motornya, ketiga pemuda yang sedari tadi melihat gelagat Amrin yang aneh segera keluar dari kamar mereka dan kembali mengecek situasi dan kondisi tempat tinggal mereka. Dan betapa kaget ketiganya ketika mereka menemukan jejak noda merah yang tercecer di lantai. Noda itu mengular di sepanjang koridor kamar kos-kosan mereka. Kecurigaan mereka langsung saja mereka tujukan kepada Amrin yang barusan mereka lihat dengan membawa sebuah koper besar warna hitam. Tak mau berlama, ketiganya pun segera mengikuti jejak noda merah yang kemudian membawa mereka ke kamar yang ditinggali oleh Amrin. Jantung ketiganya tiba-tiba mencelos ketika mereka mendapatkan betapa kamar Amrin sungguh berantakan. Kamarnya juga penuh dan sesak dengan noda merah yang terciprat dan tercecer di lantai, kasur, dan tembok. Kuat dugaan, Amrin baru aja melakukan tindakan yang sungguh mengerikan. Singkat cerita, ketiga pemuda yang salah satunya adalah pemilik kos itu segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat. Dan setelah petugas datang untuk melakukan olah TKP, petugas menemukan barang-barang bukti seperti sajam, pakaian, dan tas yang berisi tanda pengenal yang diduga milik korban. Pencarian dan pengejaran dilakukan malam itu juga, dikarenakan petugas yakin terduga pelaku belum jauh dari lokasi atau tempat kejadian perkara. Dan singkatnya, di jam 3 dini hari, petugas pun disebar untuk mencari keberadaan pelaku. Singkatnya, tak lama setelah melakukan pencarian, petugas berhasil menemukan kendaraan roda 2 yang menurut saksi adalah milik Amrin. Saat itu petugas juga segera mencari koper yang dimaksud oleh para saksi yang dibawa oleh Amrin sesaat sebelum ia menjauh dari kos-kosan. Namun saat itu petugas tak berhasil menemukan benda yang mencurigakan tersebut. Dan tepat di jam 5 subuh, petugas yang masih terus berjibaku menemukan benda itu secara tiba-tiba menerima kabar bahwa terduga pelaku telah menyerahkan diri. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Rianti Agnesia, atau yang akan kita sebut Agnes dalam kisah ini. Ia adalah seorang wanita yang berasal dari Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Di tahun 2024 yang lalu, Agnes berusia 23 tahun, telah menikah dan memiliki 1 orang anak. Dari sumber atau informasi yang kebetulan saya kulik, Agnes memiliki masalah rumah tangga dengan suaminya.
Namun, entah seperti apa bentuk permasalahan rumah tangga yang kala itu dihadapi oleh Agnes. Suami Agnes dikatakan bekerja sebagai supir truk, dan Agnes sendiri adalah ibu rumah tangga dengan segudang tugas yang ia emban di pundaknya. Suatu hari di bulan April tahun 2024, Agnes tiba-tiba terhenyak ketika melihat status WhatsApp yang diunggah oleh salah satu temannya yang bernama sebut saja Maya. Di postingan itu, Maya mengunggah sebuah foto yang menunjukkan dirinya sedang berada di Pulau Dewata. Sontak postingan itu membuat Agnes berkeinginan untuk pergi menyusulnya ke sana. Namun pada saat itu Agnes tak punya uang untuk membeli tiket. Dalam batinnya ia berkata, di Bali ia mau bekerja. Sesaat setelah melihat postingan itu, Agnes segera mengirimkan pesan singkat kepada Maya yang isinya adalah ia ingin sekali ikut dengannya ke Pulau Dewata. Sebagai info, di Bali Maya tinggal bersama dengan kakak kandungnya. Kakak kandungnya sudah 7 tahun tinggal di Pulau Bali. Dan kakaknya, dari informasi yang saya dapatkan, dia bekerja sebagai kupu-kupu malam. Mendapatkan permintaan dari Agnes yang tanda kutip mau diajak ke Bali, Maya kemudian sampaikan hal itu kepada kakaknya yang bernama sebut saja Indah. Indah yang mendengar kabar itu awalnya tak terlalu menggubris permintaan itu, dikarenakan Indah tidak kenal dengan Agnes dan lagi pula dikatakan ia sedang sepi pelanggan. Demikian setelah membicarakan hal itu, hari pun berlalu seperti biasa. Maya dan Indah menjalani hari-harinya di Pulau Bali. Begitu juga dengan Agnes yang menjalani harinya di Parung Panjang, Bogor seperti biasa. Tanggal 30 April 2024 atau 4 hari setelah chat terakhirnya dengan Maya, Agnes kembali menghubungi Maya dan menanyakan terkait ketertarikannya untuk berkunjung ke Bali. Dikatakan saat itu, selain Agnes ingin sejenak terlepas dari prahara masalah rumah tangganya, ia juga ingin bekerja di Pulau Bali, mengikuti jejak Maya dan Indah menjadi kupu-kupu malam. Singkatnya, setelah mendapatkan persetujuan dari sang kakak, Maya dan Indah kemudian patungan untuk membelikan tiket pesawat terbang jurusan Jakarta-Bali yang akan diberikan kepada Agnes. Namun janji uang tiket agar segera diganti setelah Agnes mendapatkan uang di Pulau Bali. 1 Mei tahun 2024, berangkatlah Agnes menuju tempat tujuan, tentu dengan restu dan pamit kepada orang tuanya dan suaminya di Parung Panjang. Katanya Agnes mau ke Bali, mau cari kerja. Dan dia pun sampai di Bandara Ngurah Rai jam 10 malam. Sesampainya di bandara, Agnes dijemput oleh Maya. Dan Maya segera memboyong Agnes menuju kos-kosannya yang berlokasi di Jalan Pemogan dan Pasar Selatan. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, sampailah Agnes dan Maya di kamar kos yang ditempati oleh Maya dan Indah. Di dalam kamar kos, setelah Agnes sampai, Indah dan Maya menyarankan Agnes untuk beristirahat dulu dan jangan pergi kemana-mana dikarenakan ia baru sampai di Bali dan juga ia belum tahu banyak tentang lingkungan tempat di mana ia akan tinggal. Keesokan harinya, hari Kamis 2 Mei tahun 2024, sekira jam 11 malam, Agnes izin pergi untuk keluar. Katanya ia mau beli rokok, rokoknya habis. Tanpa curiga, Maya dan Indah pun memberikan izin tersebut. Toh warung yang menjual rokok berlokasi di ujung gang, gak jauh-jauh amat dari kos mereka. 1 jam pun berlalu, Maya mulai gelisah, menunggu kedatangan Agnes yang katanya cuma beli rokok. Ia kemudian mengirimkan pesan singkat dan menanyakan posisi Agnes saat itu. Kala itu Agnes masih membalas chat dari Maya dengan mengatakan bahwa ia masih berada di sekitar kos-kosan, aman katanya. Namun setelah berjam-jam berlalu, Agnes tak pula menampakkan batang hidungnya. Maya yang semakin panik segera menghubungi Agnes tepat jam 3 dini hari. Kala itu Maya kaget bukan main ketika yang merespon panggilan itu adalah seorang pria, gemuruh suara angin dan suara persis seperti raungan sepeda motor. Dan pria itu berkata, "Lagi di jalan, di Jimbaran." Tak lama sambungan itu pun terputus. Maya yang penasaran kembali mencoba menghubungi nomor sahabatnya itu. Namun kala itu handphonenya sudah tak aktif alias mati. Tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Maya pada saat itu, selain hanya menunggu kabar dan sabar. Di pagi hari di tengah kepanikan yang masih terjadi, Maya mencoba menghubungi suami Agnes yang kebetulan Maya juga kenal dengan suami Agnes. Ia mengatakan bahwa ia kehilangan kontak dengan Agnes sejak kemarin malam. Dan hingga saat ini, Maya nggak tahu di mana keberadaannya. Setelah mendengarkan panjang lebar tentang masalah yang dihadapi oleh Maya, tiba-tiba masalah yang lebih besar datang menghampiri Maya. Dikatakan oleh suami Agnes bahwa dirinya baru saja mendapatkan kabar
bahwa Rianti Agnesia telah berpulang menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat itu dikatakan Agnes ditemukan di bawah kolong jembatan yang ada di Jimbaran. Saat ditemukan, tubuhnya berada di dalam sebuah koper besar warna hitam. Mendengar hal itu sontak membuat Maya mematung. Ia nggak begitu yakin akan berita tersebut. Namun, setelah Maya dan Indah menyambangi Polsek Kuta dan RSUP Ngurah, barulah mereka yakin bahwa sosok yang ditemukan dalam koper itu adalah betul Rianti Agnesia, sahabat Maya yang baru 1 hari datang ke Pulau Dewata. Apa yang sebetulnya terjadi dengan Agnes? Jadi begini. Di malam tanggal 2 Mei atau 1 hari setelah Agnes tiba di Bali, Agnes telah siap dengan aplikasi hijau yang ia miliki. Aplikasi itu telah membawanya bertemu dengan seorang pria muda asal Tapanuli Selatan yang bernama Amrin Al-Rashid Pani. Ia adalah pemuda yang masih berusia 22 tahun di tahun 2024. Di Bali, ia bekerja di sebuah supermarket dan sudah tinggal selama 3 tahun. Di sela-sela pekerjaannya sebagai karyawan supermarket, Amrin dikatakan juga sering mengikuti kontes-kontes binaragawan yang suka diadakan di waktu-waktu tertentu. Dan pertemuannya dengan Agnes akan membekas terus di hati Amrin, mungkin untuk selama-lamanya. Di malam tanggal 2 Mei, Amrin katanya iseng membuka aplikasi hijau. Yang singkatnya, sapaan itu berhasil membawanya berkenalan dengan seorang wanita yang kemudian diketahui orang itu adalah Agnes. Di malam itu singkatnya deal pun terjadi, Rp500.000 untuk 1 kali. Namun dikarenakan waktu sudah terlampau larut, Amrin sempat melarang Agnes untuk datang ke kos-kosannya yang terlanjur ia telah berikan alamatnya kepada Agnes. Secara tiba-tiba tepat jam 2 malam tanggal 3 Mei, Agnes telah tiba di kos-kosan milik Amrin yang beralamat di Jalan Bhinneka Jatijaya Gang 10 Kuta Badung. Segera Agnes pun menuju kamar nomor 10 yang berlokasi di lantai 3. Singkatnya, setelah masuk ke dalam kamar Amrin, mereka sempat berbincang-bincang singkat. Dan singkatnya, acara gulat pun berlangsung. Masih dari info yang kebetulan saya kulik, setelah selesai dan tuntas dengan aksinya, Agnes segera menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai, ia pun keluar dari kamar mandi dan langsung mengatakan, "Saya nggak mau tahu, kamu harus bayar 1 juta, soalnya durasinya lebih dari 30 menit. Mendengar hal itu, Amrin kemudian terdiam, mencoba memahami perkataan yang baru saja terlontar dari mulut Agnes. Tak lama, Agnes pun kembali menimpali, "Kalau kamu nggak mau bayar, biar nanti saya panggil pacar saya, suruh bawa teman-temannya untuk gebukin kamu." Mendengar perkataan dengan nada ancaman membuat Amrin seketika panik. Ia menjadi panik dikarenakan ia pernah mendengar berita tentang penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang kupu-kupu malam di sebuah hotel tepat di event G20 yang saat itu baru aja berlalu. Dikarenakan panik, segera Amrin mengambil sajam yang ada di atas meja kamar kos-kosannya. Dan lalu dengan sajam itu, Amrin arahkan benda itu ke leher Agnes dari arah belakang. Arahan sajam itu berhasil mengenai leher Agnes dengan tepat. Menerima serangan mendadak itu, Agnes kemudian tumbang dengan noda merah yang membanjir di lantai. Dalam keadaan tubuh yang tumbang ke lantai, Agnes masih sempat berteriak dan berusaha minta tolong. Namun alih-alih memberikan pertolongan, Amrin malah kembali mengarahkan sajam yang ia bawa itu ke arah leher, punggung, dan tubuh Agnes berkali-kali dan tanpa ampun. Agnes pun terdiam, dan ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Mendapati Agnes tersungkur dengan noda yang berhias di lantai, membuat Amrin panik sejadi-jadinya. Ia bingung mau diapakan tubuh wanita cantik itu. Juga tak mungkin ia pergi begitu saja meninggalkan kamarnya. Lalu di tengah-tengah rasa panik yang melanda, muncullah idenya untuk membungkusnya dengan koper warna hitam yang ia miliki. Segera ia ambil koper itu dari atas lemari, ia keluarkan semua isinya dan menukar isinya dengan tubuh kurus Agnes. Singkatnya, setelah bersusah payah membungkusnya dengan koper, Amrin segera keluar kamar dan membawa koper berat itu dengan tangan kosong. Ia membawanya dengan cara menyeret-nyeret koper itu di lantai. Koper yang terseret itu tentu meninggalkan jejak noda merah yang kemudian diketahui oleh Dwi, Agus, dan Sukadana. Seperti yang telah disebutkan di awal video, 3 penghuni kos itu bertemu langsung dengan Amrin saat Amrin membawa koper itu menuju sepeda motornya. Namun dikarenakan tangannya licin akibat noda merah, tas besar itu sempat terjatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Singkatnya, setelah berhasil menaikkannya, Amrin pun berlalu menuju sebuah jembatan di daerah Jimbaran.
Dan di atas jembatan itu, ia campakkan tas besar itu di bawahnya. Setelah tuntas mencampakkan tubuh Agnes, ia segera bergegas kembali ke kamar kosnya. Namun dikarenakan saat itu di depan kamar kosnya sudah banyak warga dan polisi, diurungkanlah niatnya untuk pulang. Saat itu ia hanya meninggalkan sepeda motornya dan pergi dengan berjalan kaki ke rumah kakaknya, yang kebetulan juga tinggal tak jauh dari kos milik Amrin. Di sana ia sampaikan semuanya. Ia ceritakan mengapa dirinya datang di pagi-pagi itu dengan panik dan berlumur noda merah di tubuhnya. Setelah mendengarkan dengan seksama, si kakak kemudian menyuruh sang adik untuk menyerahkan diri ke Polsek Kuta yang berlokasi tak jauh dari tempat tinggal sang kakak. Dan singkatnya, ditangkaplah Amrin Al-Rashid Pane tanpa perlawanan. Ia pun ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Keluarga korban tentu merasa terpukul atas kejadian ngeri yang menimpa Agnes. Ia tak menyangka kepergiannya begitu cepat, sehingga yang tersisa hanya pilu dan duka yang mendalam. Sementara itu Amrin juga sangat menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan kepada Agnes. Ia mengaku panik dan hilaf sehingga terjadilah malam petaka itu. Permohonan maaf telah pula dengan resmi dilayangkan kepada pihak keluarga korban. Dan dengan segala kerendahan hati keluarga Agnes, permohonan maaf itu pun diterima olehnya. Namun walau begitu, proses hukum harus tetap berjalan. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Amrin Al-Rashid Pane. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.